Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safil Uniro dari kelas 8E. Absen 31. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mapel WJOK tentang pergaulan bebas. A. Pengertian. 1. Pengertian pencegahan. Nomina atau kata benda. Proses cara pembuatan pencegahan. Mencegah, pencegahan, penolakan, misalnya usaha pencegahan kemusnahan bahasa daerah sedang diseminarkan. Sedapat mungkin dilakukan pencegahan terhadap faktor yang dapat menimbulkan komplikasi menurut KBBI. 2. Pengertian pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial, yon politikon, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seseorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif, sedangkan pergaulan yang negatif itu lebih mengarah ke pergaulan bebas. Hal itulah yang harus dihindari, terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Dalam usia remaja ini, biasanya seorang sangat labil, mudah terpengaruh terhadap bujukan, dan bahkan dia ingin mencoba sesuatu yang baru, yang mungkin dia belum tahu apakah itu baik atau tidak. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang atau melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu, atau dapat juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Sedangkan remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia antara 18 tahun sampai dengan 18 tahun. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Mereka sedang mencari pola hidup yang sesuai dengan baginya, dan ini pun sering dilakukan melalui metode coba-coba, walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukan sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orang tuanya. B. Ciri-ciri pergaulan bebas. 1. Pengambilan harta untuk memenuhi hasratnya. 2. Upaya mendapatkan harta dan uang dengan menghalangkan segala cara, termasuk dari jalan yang haram dan keji. 3. Menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. 4. Rasa ingin tahu yang besar. 5. Rasa ingin mencoba dan merasakan. 6. Terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan, pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. 7. Mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, rasa malas, perubahan dalam keinginan yang menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri, serta selalu ingin mencoba dalam banyak hal. Kesukaran yang dialami timbul akibat konflik karena keinginannya menjadi dewasa dan berdiri sendiri, dan keinginan akan perasaan aman sebagai seorang anak dalam keluarganya. 9. Banyak mengalami tekanan mental dan emosi. 10. Terjerat dalam pesta hubar-hubar ganja atau ekstasi dan pil-pil setan lainnya. D. Faktor penyebab pergaulan bebas. Faktor orang tua. Para orang tua perlu menyadari bahwa zaman telah berubah. Sistem komunikasi, pengaruh media massa, kebebasan pergaulan, dan modernisasi di berbagai bidang dengan cepat mempengaruhi anak-anak.
Budaya hidup kaum muda masa kini berbeda dengan zaman para orang tua masih remaja dulu. Pengaruh pergaulan yang datang dari orang tua adalah era ini dapat kita sebutkan antara lain sebagai faktor faktor kesenjangan pada sebagai masyarakat. Kita masih dapat anak-anak yang merasa bahwa orang tua mereka ketinggalan zaman dalam urusan orang muda. Anak-anak muda cenderung meninggalkan orang tua, termasuk dalam menentukan bagaimana mereka akan bergaul. Sementara orang tua tidak menyadari kesenjangan ini sehingga tidak ada usaha mengatasinya. B. Faktor kekurang pedulian orang tua terhadap pergaulan muda-mudi. Mereka cenderung menganggap bahwa masalah pergaulan adalah urusan anak-anak muda. Nanti orang tua akan bercampur tangan ketika telah terjadi sesuatu. Padahal mereka sesuatu itu telah jadi, segala sesuatu sudah terlambat. C. Faktor ketidakmengertian. Kasus ini terjadi pada orang tua yang kurang menyadari kondisi zaman sekarang. Mereka merasa bahwa melakukan kewajibannya dengan baik, tapi dalam urusan pergaulan anak-anaknya ternyata ada banyak yang mereka lakukan. Bukannya mereka tidak peduli, tapi memang mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Di faktor agama dan iman. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seorang individu. Tanpa agama hidup mereka akan kacau karena mereka tidak mempunyai pandangan hidup. Agama dan keimanan juga dapat membentuk kepribadian individu. Dengan agama, individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Tapi pada remaja yang ikut dalam pergaulan bebas, dia tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak. Perubahan zaman. Sering dengan perkembangan zaman, kebudayaan pun ikut berkembang, atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. D. Penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia. 1. Sikap mental yang tidak sehat. Sikap mental yang tidak sehat membuat banyaknya remaja merasa bangga terhadap pergaulan yang sebenarnya merupakan pergaulan yang tidak sepantasnya, tapi mereka tidak memahami karena daya pemahaman yang lemah, di mana ketidakstabilan emosi yang dipacu dengan penganiayaan emosi seperti pembentukan kepribadian yang tidak sewajarnya, dikarenakan tindakan keluarga ataupun orang tua yang menolak, acuh tak acuh, menghukum, mengolok-olok, memaksakan kehendak, dan mengajarkan yang salah tanpa dibekali dasar keimanan yang kuat bagi anak. Nantinya akan membuat mereka merasa tidak nyaman dengan hidup yang mereka biasa jalani, sehingga pelarian dari hal tersebut adalah hal berdampak negatif, contohnya dengan adanya pergaulan bebas. 2. Pelampiasan rasa kecewa, yaitu ketika seorang remaja mengalami tekanan dikarenakan kekecewaan terhadap orang tua yang bersifat otoriter ataupun terlalu membebaskan. Sekolah yang memberikan tekanan harus menerus baik dan di segi prestasi untuk remaja yang sering gagal maupun dikarenakan peraturan yang terlalu meningkat. Lingkungan masyarakat yang memberikan masalah dalam sosialisasi, sehingga menjadikan remaja sangat labil dalam mengatur emosi dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekelilingnya, terutama pergaulan bebas dikarenakan merasa tidak nyaman dalam lingkungan hidupnya. 3. Gagal remaja menyerap norma. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang ada sudah tergeser oleh modernisasi yang sebenarnya adalah westernasi. Dampak pergaulan bebas. Terjadinya pergaulan bebas memberikan pengaruh besar bagi diri sendiri, orang tua, masyarakat, dan juga negara. Dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas antara lain SBB. 1. Seks bebas. 2. Ketergantungan obat atau narkoba. 3. Menurunnya tingkat kesehatan. 4. Merenggangnya hubungan keluarga. 5. Menurunnya prestasi. 6. Berdosa.
Solusi pencegahan pergaulan bebas. Kita semua mengetahui peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyaluran minat dan bakat secara positif merupakan hal-hal yang dapat membuat setiap orang mampu mencapai kesuksesan hidup nantinya. Tapi walau kata-kata tersebut sering didengarkan, tapi tetap saja masih banyak remaja yang melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Selain daripada solusi di atas, masih banyak solusi lainnya. Solusi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Memperbaiki cara pandang. Memperbaiki cara pandang dengan mencoba bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan. Maksudnya adalah sebaiknya remaja didik dari kecil agar tidak memiliki angan-angan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, sehingga apabila remaja mendapat kekecewaan, mereka akan mampu menanggapinya dengan positif. 2. Menjaga keseimbangan pola hidup, yaitu perlunya remaja belajar disiplin dengan mengolah waktu, emosi, energi, serta pikiran dengan baik dan bermanfaat, misalnya mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari, serta mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. 3. Jujur pada diri sendiri, yaitu menyadari pada dasarnya tiap individu ingin yang terbaik untuk diri masing-masing, sehingga pergaulan bebas tersebut dapat dihindari. Jadi dengan ini remaja tidak menganiaya emosi dan diri mereka sendiri. 4. Memperbaiki cara berkomunikasi. Memperbaiki cara berkomunikasi dengan orang lain sehingga terbina hubungan baik dengan masyarakat, untuk memberikan batas diri terhadap kegiatan yang berdampak negatif. Dapat kita mulai dengan komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. 5. Perlunya remaja berpikir untuk masa depan. Jarangnya remaja memikirkan masa depan. Seandainya remaja mampu menamakan pertanyaan, apa yang akan jadi pada diri saya nanti jika saya lalai dalam menyusun langkah untuk menjadi individu yang lebih baik. Kemudian hal ini diiring dengan tindakan-tindakan positif untuk kemajuan diri para remaja. Dengan itu, maka remaja-remaja akan berpikir panjang untuk melakukan hal-hal yang menyimpang, dan akan berkurang jumlah remaja yang terkena HIV dan AIDS nantinya. 6. Menanamkan nilai ketimuran. Kalangan remaja kita kebanyakan sudah tak mengindahkan lagi pentingnya nilai-nilai ketimuran. Tentunya saja nilai ketimuran ini selalu berkaitan dengan nilai keislaman yang juga membentuk akar budaya ketimuran. Nilai yang bersumberkan pada ajaran spiritualitas agama ini perlu dipegang, termasuk meningkatkan derajat keimanan dan moralitas pemeluknya. Dengan dipegangnya nilai-nilai ini, harapan mereka, khusus kalangan muda, akan berpikir 1000 kali untuk terjun ke pergaulan bebas. 7. Mengurangi menonton televisi. Televisi idealnya bisa menjadi sarana mendapat informasi yang mendidik dan bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang. Namun kenyataan saat ini terhadap itu sangat jauh. Televisi kita, terutama stasiun televisi swasta, mereka lebih banyak menampilkan acara hiburan maupun sinetron yang menawarkan nilai gaya hidup bebas, hedonis. Begitu juga beragam tayangan infotainment yang kadang menanyakan acara perselingkuhan, seks bebas di kalangan artis. Dengan demikian, kisah pergaulan bebas bukan menjadi hal yang tabu lagi. Makanya tak ada langkah yang lebih manjur selain mengurangi menonton televisi ini, karena lambat laun otak akan teracuni oleh nilai-nilai yang sebenarnya sangat negatif. Untuk mendapatkan informasi, kalangan muda bisa mengalihkan perhatian dengan baca koran, majalah maupun buku-buku. Pekerjaan yang
agak berat memang, tapi jauh lebih produktif daripada kebanyakan nonton televisi yang tidak jelas dapat cenderung merusak akal sehat dan pikiran. 8. Banyak beraktivitas secara positif. Cara ini menurut berbagai penelitian sangat efektif dijalankan. Pergaulan bebas biasanya dilakukan oleh kalangan muda yang mempunyai banyak waktu longgar. Dia waktu bermalam minggu. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, mengalihkan waktu untuk kegiatan lewat hal-hal positif perlu terus dikembangkan, misalnya dengan melibatkan anak muda dalam organisasi sosial, menekuni hobinya dan mengembangkannya menjadi lahan bisnis dan yang menghasilkan, maupun mengikuti acara-acara kreativitas anak-anak muda. Dengan demikian, waktu mudanya akan tercurahkan untuk hal-hal positif dan sedikit waktu untuk memikirkan hal-hal negatif seperti pergaulan bebas tersebut. 9. Sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Di kalangan muda, pergaulan bebas sering dilakukan karena bisa jadi mereka tidak tahu akibat yang ditimbulkannya, seperti misalnya penyakit kelamin yang mematikan. Informasi mengenai bahaya yang ditimbulkan akibat pergaulan bebas ini perlu terus disebarkan di kalangan muda. Harapannya mereka juga punya informasi sebagai bahan pertimbangan akal sehatnya. Jika informasi tersebut belum didapatkan, ada kemungkinan mereka akan terus melakukan pergaulan bebas semau mereka. Tapi kalau informasi sudah didapat namun mereka tetap nekat melakukan persoalan lain lagi, sepertinya perlu ada penanganan kasus apabila yang terang-terangannya bangga melakukan pergaulan bebas. 10. Penegakan aturan hukum. Bagi yang bangga tersebut, tidak ada hal lagi yang bisa menghentikan selain adanya perangkat hukum dan aturan hukum yang bisa menjeratnya. Tidaknya sebagai efek jerah yang demikian harus dirumuskan dan dilaksanakan melalui hukum yang berlaku di negara kita. Langkah ini sebagai bentara terakhir untuk menyelamatkan anak-anak muda dari amoralitas karena perilaku pergaulan bebas yang lambat laun otomatis akan merusak bangsa ini. Oke, faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Sebagai makhluk sosial, individu dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai hasil dari interaksi dalam lingkungan sosial dan mampu menampilkan diri sendiri dengan aturan atau norma yang berlaku. Begitu juga dengan bergaul pada remaja, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi antara lain sebagai berikut. A. Kondisi fisik. B. Kebebasan emosional. C. Interaksi sosial. D. Pengetahuan terhadap kemampuan diri. E. Penguasaan diri terhadap nilai moral dan agama. Cara menghindari pergaulan bebas di kalangan pelajar dewasa ini, banyak sekali remaja yang terjerumus dalam bergaul bebas, terutama sekali di kalangan pelajar atau mahasiswa. Pemakaian narkoba hingga budaya seks bebas adalah salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas. Jadi, bagi para remaja, hal semacam ini patut dihindari agar jangan sampai terjerumus ke pergaulan bebas tersebut. Remaja adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan membangun Indonesia lebih baik dan lebih maju lagi. Jadi bila pergaulan bebas ini sudah membudayakan, maka hal tersebut perlu kita cegah agar jangan sampai bangsa Indonesia ini rusak oleh para remaja yang bertindak tidak senonoh hingga merusak diri mereka sendiri dan juga merusak negaranya sendiri. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang berperan penting dalam memberikan pondasi yang kuat bagi para remaja. Pada masa ia masih kecil, sebenarnya harus diberikan perhatian lebih agar nantinya ketika sudah dewasa tidak mempunyai terjerumus dalam pergaulan bebas. Berikut adalah cara menghindari atau mengatasi pergaulan bebas di kalangan pelajar.
1. Ingat kepada orang tua. Agar tidak terjerumus dalam organ bebas, maka penting untuk kita selalu mengingat orang tua, di mana ia telah bersusah payah memperjuangkan kita untuk bersekolah agar menjadi orang yang baik dan juga sukses. Maka di sanalah kita berpikir untuk tidak melakukan sesuatu yang juga membuat kita terjerumus dalam yang tidak baik. Bila sudah terjerumus dalam hal yang tidak baik, lihatlah dan pikirkanlah bagaimana perasaan orang tuamu. Mereka pasti sangat kecewa dan atas apa yang telah kamu perbuat. 2. Perbanyak aktivitas yang positif. Untuk menghindari pergaulan yang tidak baik, maka hal yang penting untuk dilakukan adalah sibuknya diri dengan perbuatan yang positif. Misalnya banyak beraktivitas dalam organisasi yang baik dan melakukan hal-hal yang bersifat positif. Dengan menyibukkan diri oleh hal-hal yang positif, maka akan dapat membuat diri terhindar dari perbuatan yang tidak baik, seperti pergaulan bebas. 3. Menaati aturan hukum yang berlaku. Dalam pemerintahan kita ini tentu sudah banyak sekali aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah agar remajanya tidak sampai terjerumus dalam pergaulan bebas. Maka sudah sepatutnya sebagian wajah untuk menegakkan hukum yang berlaku itu agar jangan sampai terjerumus dalam pergaulan bebas yang nantinya dapat memberikan dampak negatif bagi diri sendiri. 4. Pergaulan dengan orang yang baik. Bergaul dengan orang yang baik. Pergaulan sangat berperan sekali bagi para remaja. Bila salah dapat memilih pergaulan, maka ia lebih mudah terjerumus dalam hal yang tidak baik. Oleh karenanya, pilihan teman pergaulan yang baik agar perilaku kita semakin baik pula. Prinsip-prinsip etika pergaulan remaja. 1. Hak dan kewajiban. Hak kita memang layak untuk kita tuntut, tapi juga jangan sampai menimbulkan kewajiban kita sebagai makhluk sosial. 2. Tertib dan disiplin. Selalu tertib dan disiplin dalam melakukan setiap aktivitas. Disiplin waktu biar tidak keteteran. 3. Kesopanan. Senantiasa jaga sopan santun baik dengan teman sebaya atau orang tua dan juga guru dimanapun dan kapanpun. Kesederhanaan. Bersikaplah sederhana. Kejujuran. Jujur akan membawa kita ke dalam kebenaran. Bersikap jujur walau itu pahit. Keadilan. Senantiasa bersikap adil dalam bergaul, tidak beda-bedakan teman. Cinta kasih. Saling mencintai dan menyayangi teman kita agar terhindar dari permusuhan suasana dan tempat pergaulan kita. Ini sangat penting juga buat kita untuk diperhatikan. J. Prinsip dasar pergaulan yang sehat. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, yaitu terlalu sensitif atau menutup diri atau terlalu bebas. Semestinya lebih ditekankan terhadap hal positif seperti untuk mempertegas eksistensi diri atau guna menjalani persaudaraan serta menambah wawasan. 1. Saling menyadari bahwa semua orang saling membutuhkan dan merasa paling benar. Seperti kita ketahui bersama bahwa setiap manusia pasti akan membutuhkan manusia lain. Keadilan ini harus kita sendiri sadari betul supaya kita tidak menjadi manusia paling egois. 2. Hubungan memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. Hubungan yang baik adalah hubungan yang menguntungkan. Saya yakin Anda tidak suka dirugikan, demikian sebaliknya orang lain juga tidak suka kita rugikan. Dari itulah salah satu dasar pergaulan sehat yang lain adalah simbiosis, mutualisme. Jangan sampai kita berpikir untuk merugikan orang lain. 3. Saling menghormati dan menghargai. Satu kata yang selalu saya ingat jika kita ingin dihargai dan dihormati orang lain, maka kita harus lebih dulu bisa menghargai dan menghormati orang lain. Hal seperti menghargai dan menghormati pendapat orang lain, menghargai dan menghormati cara beribadah orang lain,
menghargai dan menghormati adat istiadat orang lain, menghargai dan menghormati cara berpikir orang lain dan sebagainya. 4. Tidak berprasangka buruk. Agama manapun jelas melarang seorang untuk berprasangka buruk kepada orang lain, karena bersangka buruk hanya akan mendatangkan masalah dan permusuhan antara kita dengan orang lain. 5. Saling memahami perbedaan manusia. Dilahirkan dengan berbagai macam perbedaan, baik itu dari segi fisik, psikologis, ras, suku, budaya, dan lain-lain. Tiap manusia itu memiliki keunikan tersendiri. Karena hal inilah kita harus memahami perbedaan tersebut. 6. Saling memberikan nasihat. Orang bijak berkata teman yang baik adalah teman yang selalu mengajak ke jalan yang baik dan menjebak jalan yang tidak baik. Hal ini juga salah satu prinsip pergaulan yang sehat. Dalam saling memberikan nasihat, kita secara tidak langsung menjalani hubungan yang lebih sehat, bukan hanya untuk dunia saja, tapi juga untuk akhirat kelak. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.